Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita meski tahu dan kita meski kenalin Tuhan bahwa Tuhan itu baik adanya. Dia berkali-kali murkanya turun ke muka bumi, tetapi dengan belas kasihan Tuhan tetap melimpah bagi anak-anaknya. Karena kita sendiri itu adalah biji matanya. Kita diciptakan ini spesial, dan tujuannya Tuhan ciptakan manusia untuk bersekutu intim dengan Dia. Ketika manusia itu hatinya berbalik kepada Tuhan, ketika dia melakukan dosa dan pelanggaran, melakukan hal yang jahat di mata Tuhan dan balik kepada Tuhan, Tuhan selalu menerima. Tuhan selalu penuh dengan belas kasihan yang luar biasa sekali. Bahkan ketika Sodom dan Gomora mau dihancurkan pun, dinego dulu. Dia berdoa. Abraham berdoa. Kalau ada orang yang sungguh-sungguh mengasihimu, bagaimana? Dia nego. Dan tetap tidak didapatin orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di kota itu, akhirnya dibinasakan. Ketika Tuhan membinasakan bumi dengan air bah, tetap dia mencari menyelamatkan orang yang hatinya sungguh hati. Sampai hari ini pun, kalau hidup kita ini sungguh hati di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti dengan penuh belas kasihannya memelimpahi kita dengan anugerah dan kemurahan Tuhan. Makanya saya percaya bahwa orang-orang yang sungguh hati mencari Dia, ketika sedang menghadapi problem, menghadapi masalah, sungguh-sungguh nangis sama Tuhan. Tuhan lihat jeritan hatimu, Tuhan lihat ketulusanmu, Dia lihat pengorbananmu, dan Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Tuhan kita adalah Tuhan yang the best. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Saya melayani Tuhan bertahun-tahun dan saya kenal Tuhan saya. Saya ngerti persis Tuhan saya itu seperti apa. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang tidak tega ketika kita ini mencari Dia, bersungguh hati dan menyembah Dia. Sekarang kita buka di 2 Tawarik pasal yang ke-7, mulai ayat yang ke-13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, artinya kalau menutup langit tidak ada hujan, artinya terjadi kekeringan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau terjadi kekeringan apa yang terjadi? Nggak ada hasil, pohon pada mati. Kalau nggak ada air susah, menderita, banyak penyakit dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil bumi, ini kelaparan, gak ada hasil buminya, melarat, miskin dan kekurangan, menderita. Bapak Ibu, kalau hari ini terjadi seperti ini dalam kehidupanmu, langit ditutup, gak ada hujan, belalang memakan seluruh hasil kerjamu, udah kerja mati-matian, kerja pagi pulang malam tapi gak ada hasilnya, karena apa? Dimakan belalang. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara kamu, sudah melarat, sudah miskin, hidup menderita karena penyakit. Baik, kalau hari ini, karena dosa dan pelanggaran kita ngalamin ini, karena kesalahan kita mengatur manajemen keuangan dengan baik, mengatur keuangan kita dengan baik, kita ngatur rencana, memiliki rencana yang penuh dengan perhitungan, tapi kita hidup sembrono dan sembarangan, akhirnya kehidupan kita babak belur dan kacau. Mungkin karena dosa dan pelanggaran kita lakukan dan kita kena hajar, dan setan menggagain hidup kita sehingga babak belur sampai kena sakit penyakit, bangkrut, miskin, melarat, utang banyak, kerja nggak ada hasilnya. Dengerin baik-baik, Tuhan sanggup memulihkan lo. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Kalau engkau hari ini sudah miskin, utangnya banyak, stres, keluarga hancur, sakit penyakit, menderita, hidupnya nggak pernah dipromosi, karirnya mentok, pelayanannya nggak kemana-mana, dibenci banyak orang karena bikin pelanggaran, kesalahan dengan apapun, keburukan di masa lalu. Hari ini ambil keputusan. Ayat yang ke-14, perhatikan Bapak. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Akui dosa dan pelanggaran kita, akuin semua kesalahan kita, akuin semua hal yang kita perbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, minta ampun, bertobat, berdoa, dan mencari wajahku. Akuin dosa dan pelanggaranmu, berdoa, bangun keintimanmu dengan Tuhan, cari Tuhan, kenalin Tuhan sungguh-sungguh, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, bertobat. Kalau dulu nipu, sekarang mulai hidup benar. Kalau dulu berzina, tinggalkan perzinaanmu, hidup kudus. Kalau engkau dulu kumpul kebo, mulai
putuskan pasangan kau jadi simpanan, kau putuskan, kau mulai hidup benar di hadapan Tuhan, ngambil keputusan hidup benar. Selama hidup dalam kehidupan korupsi jahat di mata Tuhan, mulai hidup benar, hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Ambil keputusan yang ekstrim untuk mengikut Tuhan dan mencintai Tuhan, karena berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dari pikiran yang jahat, dari kepahitan, dari kebencian, dari luka batin, dari hal yang najis dan kotor. Apapun yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita bertobat balik kepada Tuhan dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku, katanya, akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Ini sesuai dengan 1 Yohanes pasal yang 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Kalau kita mengaku dosa, Dia akan mengampuni dosa kita, Dia akan memulihkan negeri. Dengerin baik-baik. Kita akan diberkati, kita diampuni, kita dipulihkan, bahkan negeri tempat di mana kita berada dipulihkan Tuhan. Dibutuhkan pertobatan yang murni. Apapun yang pernah kita perbuat di masa lalu, pelanggaran, dosa, kenajisan, kekotoran, atau apapun yang jahat, kita tinggalkan dan kita ambil komitmen untuk mencintai Tuhan. Kita ambil komitmen untuk mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan kondisi keadaanmu, seruat, sekacau, sehancur apapun juga. Tuhan sanggup pulihkan. Engkau punya kehidupan yang keluarga dan kacau, balik sama Tuhan, cari Tuhan, bayar harganya, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam ketaatan, sembah Tuhan, kenalin Tuhan, cari Tuhan, komitmen, dan Tuhan akan pulihkan keluargamu. Tuhan akan jamah pasangan hidupmu yang pecat dan rusak, yang hidupnya ngawur itu. Tuhan sanggup pulihkan anak-anakmu, Tuhan sanggup pulihkan keuanganmu, Tuhan sanggup pulihkan bisnismu, bahkan Tuhan akan pakai pelayanan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Tuhan sedang mencari orang yang mau merendahkan hatinya, hidupnya ditaruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Kalau ada orang-orang kayak begitu, hatinya sungguh sama Tuhan, mencintai Tuhan, mendedikasikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan, Tuhan sedang matanya terbuka dan telinga untuk mendengar, dan Tuhan akan campur tangan secara dahsyat dan luar biasa. Ayat yang ke-16, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini sebagai nama, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan di situ sepanjang masa. Bapak Ibu, kehidupan kita hari ini harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan loh. Ketika Salomo membangun bait suci, Tuhan berkenan tinggal di tempat di mana Salomo membangun bait Allah. Dan bait Allah hari ini adalah kita. Kita ini adalah baitnya Tuhan, bait Allah. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan itu tinggal di dalam diri kita. Kita meski sadarin bahwa Allah bersama-sama kita, bukan lagi tinggal di gedung, tapi tinggal di dalam diri kita. Kita meski tahu bahwa hari ini Tuhan tinggal bersama kita. Kemanapun kita pergi, tubuh kita ini menjadi tempat baitnya Tuhan, jadi tempat tinggalnya Tuhan, tempat Tuhan berkuasa, manifestasi, menyatakan kemuliaannya. Nah, harusnya hidup kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan, harusnya. Tapi banyak orang hidupnya tidak mencerminkan dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena apa? Ya hidup semaunya sendiri, hidup seenaknya sendiri, hidupnya ngaco, hidupnya berantakan, hidupnya rusak, dan tidak benar-benar menghormati dan menghargai Tuhan. Jadi kita mulai hari ini harus tahu. Di 1 Korintus 3 yang ke-16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Bayangkan Bapak Ibu, hari ini kau bisa menghadapi masalah yang ruwet, yang kacau, yang rumit, yang gak jelas ujung pangkalnya. Tapi kamu lupa bahwa tubuhmu hari ini adalah tempat tinggal Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan ada di dalam dirimu, tinggal bersamamu kemanapun kau pergi, ya pasti ada penyelesaian. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang sanggup melawan kita? Kita menghadapi badai, goncangan, tekanan, impian. Kalau hidup kita ini disertai Tuhan, Tuhan pasti bikin berhasil. Tuhan sertai Yusuf, apa saja yang dikerjakan Yusuf, Tuhan bikin berhasil. Tuhan sertai Daud, apa yang dikerjakan Daud,
Tuhan bikin berhasil. Tuhan sertai Daniel. Daniel apa saja yang dikerjakan berhasil kok. Nah, hari ini Roh Tuhan tinggal di dalam diri kita, dan kita ini adalah baitnya Tuhan. Nggak ada yang harus kita khawatirkan, nggak ada yang harus kita pusingkan, nggak ada yang harus kita takutkan. Wong Tuhan menyertai kita, Tuhan tinggal di dalam kita. Ya, ayat yang ke-17-nya ya, 1 Korintus 3 ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Kita hari ini bait Allah loh. Salomo bangun bait Allah, dia berdoa, Tuhan menampakkan diri pada Salomo, Tuhan tinggal di sana. Dan hari ini bait Allahnya adalah kita. Kita ini menjadi representasi kerajaan surga di muka bumi ini loh. Kita mesti tahu itu. Sekarang buka di 2 Korintus pasal yang ketiga ke-18. Dengerin baik-baik ya. Kita mulai ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kalau kita ini tinggal bersama Tuhan, kita ini bergaul intim dengan Tuhan, kita mesti sadarin kita sebagai orang percaya, roh Tuhan itu tinggal di dalam diri kita. Kita semakin hari semakin dibawa menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kemanapun kita pergi, Tuhan menyertai kita, berjalan bersama kita, Dia mengurapi kita, ada di atas kita. Harusnya apa saja yang kita kerjakan dan kita lakukan, karena Tuhan tinggal di dalam kita, Tuhan akan bikin berhasil semua pekerjaan tangan kita. Semua yang kita kerjakan dan dilakukan, Tuhan sanggup bikin berhasil. Hari ini kita mesti sadar diri. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Apapun kondisimu, apapun kekacauan yang kamu alami, kerusakan yang kamu alami, kebangkrutan, keruwetan yang kamu alami, Tuhan sanggup memulihkan. Karena Dia tinggal di dalam hidupmu. Dan Tuhan gak mau hidupmu tuh kacau dan berantakan. Ya bagaimana mungkin lah Tuhan tinggal di dalam dirimu kamu kacau. Kamu tuh kacau karena kamu gak bisa menaklukkan dirimu kepada firman. Kamu hari ini harus menaklukkan diri kita kepada firman. Hidup dipimpin firman, bukan hidup mau kita sendiri, hidup seenak kita sendiri, hidup jalan maunya kita sendiri. Tiap hari kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hari ini, apapun yang kamu alami, apapun yang terjadi dalam hidupmu, datang kepada Tuhan. Nilu Tuhan, Aku ini menyediakan hidupku, hatiku jadi tempat tinggalmu. Berkarya, berkuasa dalam hidupku. Tuhan, aku hari ini sudah mengalami banyak kekacauan, keruwetan. Aku taruh hatiku di hadapanmu. Aku bertobat. Aku mau berbalik kepada jalan-jalan semua yang pernah aku lakukan dan kejahatan. Aku mau tinggal bersama Engkau. Perlahan-lahan kau berjalan bersama Tuhan. Hari demi hari, hari demi hari. Semakin kau diubah menjadi gambar kemuliaan yang semakin besar. Semakin besar kemuliaan itu, semakin nyata. Pelan-pelan dipulihkan. Step by step. Step by step. Pelan-pelan dipulihkan dan dipulihkan. Ujung dari hidupmu akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ujung dari hidupmu akan menjadi representasi dari kerajaan Allah di muka bumi ini. Saya bilang berkali-kali, karena saya beberapa bulan terakhir ketemu dengan orang-orang yang sedang trouble. Jadi kena masalah yang ruwet dan kacau. Nggak punya pengharapan. Tapi Tuhan yang tidak pernah menyerah dengan hidupmu, hari ini Tuhan beri pengharapan hidupmu. Apapun yang terjadi, Tuhan mau pulihkan hidupmu, karena Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tuhan punya rencana besar dan hidupmu akan jadi representasi dari kerajaan Allah. Dari kerajaan Allah. Engkau akan dipercayakan perkara-perkara besar. Dimulai dengan keputusan hatimu. Mencari Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, mendedikasikan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, Allah yang ajaib. Cukup dengan kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, nangis di hadapan Tuhan, mau komitmen hidup dengan Tuhan, melunakkan hati Tuhan. Tuhan dengan caranya ajaib akan campur tangan secara luar biasa. Tuhan kita itu hebat. Tuhan kita itu penuh belas kasihan kok. Hanya kita saja yang seringkali hidup ngawur dan sembarangan dan sembrono. Tapi Tuhan tetap baik. Jangan kurang ajar sama Tuhan kalau tahu Tuhan baik. Cintai dan kasihin Tuhan. Dedikasikan hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Tidak ada kemustahilan berjalan bersama Allah.
Tidak ada hal yang mustahil. Kalau kita jalan kepada Tuhan, jalan bersama Tuhan, dipegang oleh Tuhan, tidak ada satu hal pun yang Tuhan tidak sanggup pulihkan. Tuhan sanggup memulihkannya. Keputusanmu hari ini menentukan masa depanmu bersama Yesus. Amin. Berbalik dari jalanmu yang jahat, berdoa, nyembah Tuhan, kasihi Tuhan, cintai Tuhan, hormatin Tuhan. Dan umatku atas namaku disebut merendahkan diri, datang kepada Tuhan, kasihi Tuhan, cintai Tuhan, akui semua dosa dan pelanggaranmu, berdoa dan mencari wajahku. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Pak, belum ada terobosan, Pak. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan lihat kesetiaanmu, Tuhan lihat tetesan air matamu, Tuhan lihat lututmu yang nangis berdoa, berlutut nangis sambil berdoa, menyembah Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup pulihkan, dan Tuhan sanggup pulihkan. Amin. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dahsyat sekali. Kebaikan Tuhan sampai hari ini masih tersedia kok. Nggak usah khawatir, nggak usah panik, nggak usah bingung, nggak usah stres. Tuhan kita Allah yang sanggup memulihkan. Tuhan kita tidak pernah membiarkan kamu keleleran, bingung, stres, nangis sampai umur hidupmu menderita. Tuhan gak akan biarkan. Selama engkau cari Tuhan, Tuhan akan bela hidupmu, Tuhan akan bela hakmu, Tuhan akan lihat tetesan air matamu. Semakin kau sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan akan cepat turun tangan, matikan dagingmu, keinginan hawa nafsumu, ditaruh pada pusat kehendak Tuhan, dan Tuhan akan lakukan dengan caranya yang ajaib, memberkatin kita. Amin. Tutup matamu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah-Mu, sehingga firman menjadi kehidupan buat kami. Terpahat dalam loh batin kami, firman jadi kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami buat Raja di kami di atas segala Raja. Berkati semua orang yang mendengar firman ini, diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan. Ambil keputusan untuk bertobat dan berjalan bersama Tuhan. Tinggalkan semua kejahatanmu, cintai Tuhan, dan Tuhan akan memulihkan hidupmu, apapun kondisimu. Hamba-Mu berdoa, semua orang yang mendengar firman ini diberkati Tuhan, dijamah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sakit oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Sembuh in Jesus name, be healed in Jesus name. Orang-orang yang sedang mengalami pemulihan, Tuhan berikan pemulihan secara ilahi dalam nama Yesus. Anugerah kemurahan, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. And God bless you.